Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian dan juga sejarah singkat dari perbankan di Indonesia. Nah, yang pertama yakni pengertian dari perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1867, Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan menjelaskan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya yakni memberikan kredit dan juga jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang. Nah, yang kedua yakni sejarah singkat dari perbankan di Indonesia. Nah, sejarah singkat dari perbankan di Indonesia ini terdapat dua kategori, yakni keadaan sebelum Perang Dunia Kedua dan yang kedua yakni keadaan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, yang pertama yakni keadaan sebelum Perang Kedua. Nah, terdapat bank yang mendapatkan campur tangan dari pemerintah. Terdapat 3 bagian, yakni yang pertama yaitu The Jamfans Bank NV yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dinasionalkan dan sekarang itu dikenal sebagai Bank Indonesia dengan menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Nah, yang kedua yakni The Algemeen Volkscredit Bank yang didirikan pada tahun 1934. Nah, yang sekarang itu dikenal sebagai Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, yang ketiga ada The Postpac Bank yang didirikan pada tahun 1819 dan sekarang itu dikenal sebagai Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, dan juga terdapat bank yang tidak ada campur tangan oleh pemerintah, yakni bank yang yang pertama yakni bermodal nasional yang bernama Bank Nasional Indonesia, yakni Bank Nasional Abuan Saugar yang didirikan pada tahun 1932. Nah, yang kedua ada yang bermodal dari Belanda yang diantaranya yaitu Nederland Handelsmaatschappij atau NHM yang dikenal dengan Factory karena semula bergerak di bidang perdagangan yang didirikan pada tahun 1863. Nah, yang ketiga ada bank yang bermodal dari Inggris yang bernama The Chartered Bank of India. Nah, yang keempat ada bank yang bermodal dari negara Inggris yang dikenal sebagai The Bank of Taiwan, The Yokohama Special Bank, dan The Mitsui Bank. Nah, yang kelima ada bank yang bermodal dari Cina yang didirikan oleh Overseas Chinese Banking Corporation yang berkantor pusat di Singapura. Nah, yang kedua yakni keadaan perbankan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, terbagi menjadi dua, yakni perkembangan perbankan di negara Republik. Nah, perbankan pada saat itu terdapat bank pemerintah, yakni terdapat dua bank, yakni BNI dan juga BRI. Nah, Bank Negara Indonesia ini itu didirikan pada 5 Juli 1946 dan juga Bank Rakyat Indonesia didirikan pada 22 Februari 1946. Nah, dan juga ada bank swasta yakni Bank
Surakarta MAI. Nah, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada Bank Dagang Nasional Indonesia, yang keempat Bank Banking Corporation. Nah, yang bank kelima yakni Bank Nasional Indonesia. Nah, yang kedua ada perbankan di daerah federal, yakni bank-bank nasional swasta pada umumnya yang merupakan bank-bank umum yang bergerak di bidang perdagangan seperti NV Bank Sulawesi di Manado, NV Bank Perniagaan Indonesia, Bank Timur NV di Semarang, dan lain-lainnya. B. Lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan lainnya. 1. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. A. Jenis lembaga keuangan bukan bank. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan. 2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. 3. Lembaga keuangan bukan bank jenis lainnya adalah PT Papan Sejahtera dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. B. Macam usaha lembaga keuangan bukan bank. 1. Lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan. 2. Lembaga keuangan jenis pembiayaan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. 2. Lembaga keuangan lainnya. Di dalam ayat 255 Kitab Undang-Undang Hukum Penerbitan disebutkan bahwa tiap-tiap persetujuan pertanggungan harus disita. Di dalam ayat 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan disebutkan bahwa tiap-tiap persetujuan pertanggungan harus didasarkan pada sebuah dokumen, yaitu surat perjanjian asuransi polis yang antara lain berisi 1. Jumlah pertanggungan. 2. Uraian mengenai bentuk dan sifat benda yang dipertanggungkan. 3. Bahaya terhadap apa penanggung memberikan pertanggungannya. 4. Jangka waktu berlakunya asuransi dan tanggal berakhirnya. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia adalah: A. Lembaga pembiayaan. B. Perusahaan perasuransian. C. Dana pensiun. D. Perusahaan efek. E. Reksadana. F. Perusahaan penjamin. G. Perusahaan modal ventura. H. Pengadaian. Selanjutnya ada jenis, tugas, dan lapangan usaha perbankan. Nah, yang pertama ada jenis bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, terdapat berbagai jenis bank. Nah, yang akan dibahas di sini ada 3 jenis lembaga perbankan, yaitu yang pertama dari segi fungsinya, terus yang kedua dari segi pemiliknya, dan yang ketiga dari segi penciptaan uang giral. Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank seperti bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank desa. Yang kedua dari segi pemiliknya. Nah, dari segi pemiliknya ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu bank milik negara, terus yang kedua bank milik pemerintah daerah, dan yang ketiga bank-bank swasta, dan yang keempat itu bank koperasi. Nah, di bagian bank milik negara terbagi beberapa bagian juga. Nah, yang pertama itu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Terus yang kedua
bank-bank umum milik negara yang terdiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Dagang Negara atau BPN, Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Ekspor Impor Indonesia. Nah, yang terakhir, tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha Bank Umum. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Nah, adapun tugas dari Bank Indonesia sendiri, yang pertama, tugas dari pemerintah. Jadi, Bank Indonesia di sini bertugas untuk mengatur, menjaga, dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong proses produksi dan membangun serta memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas yang kedua adalah Bank Indonesia bertugas di dalam hal peredaran uang. Jadi, Bank Indonesia memiliki hak tunggal di dalam mencetak uang kertas dan juga logam sebagai uang yang sah di Indonesia. Nah, yang ketiga, tugas di bidang perbankan dan juga perkreditan. Jadi, Bank Indonesia akan terus memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan dan juga perkreditan, dan juga Bank Indonesia akan mengadakan pengawasan terhadap perkreditan. Nah, yang keempat, tugas di bidang keuangan dengan pemerintah. Jadi Bank Indonesia di sini itu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga membantu pemerintah di dalam penempatan surat-surat utang.